Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 11 dengan tema kasih yang memperhatikan kesukaran dan kerugian. Dari saya, Pendeta Yeti Manopo, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari baru anugerah-Mu, dan sebelum kami menjalani aktivitas hari ini, kami datang kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami dapat mengerti dan memahaminya, dan kami dapat memaknai kebenaran firman-Mu dalam hidup yang kami jalani hari ini, bahkan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Familia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Demikian pembacaan Alkitab pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan. Tentu sebagai sebuah perjalanan, jalan yang kita tempuh tidak selalu mulus dan lurus. Tapi ada kalanya jalan yang kita tempuh itu jalan yang berbatu, jalan yang berliku, bahkan naik turun. Demikian juga perjalanan hidup rohani kita. Seringkali kita diperhadapkan kepada berbagai peristiwa, baik yang menyenangkan
dan yang tidak menyenangkan kita. Kita juga diperhadapkan dengan berbagai sifat dan karakter manusia. Semuanya itu di satu sisi dapat menjadi batu sandungan, tetapi di sisi lain semuanya itu juga bisa menjadi peluang untuk kita melayani dan bersaksi dengan menyatakan kasih Tuhan bagi sesama. Paulus dalam perjalanan memberitakan Injil, dia juga diperhadapkan dengan banyak peristiwa, suka dan duka, bahkan harus berakhir di penjara. Tapi kita juga melihat dalam perjalanan Paulus memberitakan Injil, Tuhan menghadirkan banyak orang di sekitar Paulus yang juga dipakai Tuhan untuk mensupport dan membantu Paulus. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang menentang dan menjadi batu sandungan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini menceritakan perjalanan pelayaran Rasul Paulus bersama beberapa tahanan yang berlayar ke Italia di bawah pimpinan seorang perwira dari pasukan Kaisar yang bernama Julius. Julius ini diceritakan sebagai seorang yang ramah. Dia memperlakukan Paulus dengan baik. Dia juga mengizinkan Paulus bertemu dan mengunjungi sahabat-sahabatnya. Kemudian diceritakan di kapal tersebut juga ada Aristarkus, seorang yang setia dalam melayani Tuhan. Kemungkinan ia mendampingi Paulus ketika Paulus berstatus sebagai budak atau tahanan. Dalam perjalanan pelayaran tersebut, mereka berlayar dari pulau satu ke pulau yang lain, dan mereka menempuh perjalanan yang tidak mudah, menempuh pelayaran yang penuh risiko dan membahayakan, karena mereka menghadapi angin sakal. Mereka sangat bersusah payah menghadapi angin sakal tersebut. Dikatakan sudah banyak waktu yang terbuang dan waktu puasa juga terlewati, dan Paulus melihat bahwa sangat bahaya untuk meneruskan pelayaran tersebut. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan supaya pelayaran itu tidak diteruskan, dan itu dikatakan dalam ayat 10 dalam bacaan kita pagi ini. Dikatakan, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tentu Paulus melihat semua yang terjadi ini dengan hikmat Tuhan dan akal sehat. Dia peka terhadap petunjuk Tuhan. Dia menyadari bahwa kekuatan alam itu berada dalam kuasa Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan angin sakal yang hebat menghantam pelayaran mereka, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Dan tidak ada salahnya untuk menunda atau menghentikan sementara pelayaran demi keselamatan semua. Tapi apa yang disampaikan Paulus ini tidak didengarkan. Perwira tersebut lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca terus kisah ini, maka kita akan melihat bahwa mereka harus terombang-ambing di lautan tanpa makan dan minum selama 14 hari. Kapal mereka hancur dan mengalami kerusakan yang pada akhirnya kapal tersebut kandas diterpa angin badai yang lebih hebat lagi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita juga lebih percaya
dengan perkataan orang lain daripada percaya kepada petunjuk Tuhan. Orang lain yang mungkin kita anggap telah memiliki pengalaman dan kemampuan yang sangat banyak. Kita juga seringkali lebih mengandalkan kemampuan diri kita sebagai manusia daripada mengandalkan Tuhan. Kita harus belajar peka terhadap suara Tuhan, dan Tuhan bisa memakai apa dan siapa saja untuk memberikan petunjuk dan mengingatkan kita. Tuhan bisa memakai seseorang misalnya untuk menasehati kita agar kita tidak ditimpa musibah. Tuhan juga bisa memakai alam semesta ini untuk memberikan petunjuk kepada kita. Seperti dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengizinkan angin sakal untuk mereka hadapi. Oleh karena itu, kita harus peka dengan suara Tuhan. Kita juga belajar dari pengalaman Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di tengah tantangan dan kesulitan yang dihadapi, dia menghadapi dan menyikapinya itu dengan hikmat Tuhan dan dengan akal sehat. Di tengah badai yang dihadapi, dia bukan menjadi pribadi yang membuat banyak orang itu menjadi panik dan takut. Tapi bagaimana dia memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Bagaimana kehadirannya itu menyatakan kasih Tuhan. Dia juga tidak egois dan mementingkan dirinya sendiri. Nah, demikian juga dalam hidup kita di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan. Seringkali kita juga diperhadapkan dengan tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan. Bagaimana kita menghadapi dan menyikapi semuanya itu adalah hal yang sangat penting. Sama seperti Paulus, diperlukan juga hikmat Tuhan dan akal sehat untuk menghadapi dan menyikapi semuanya itu. Oleh karena itu, relasi yang kita bangun dengan Tuhan itu menjadi sangat penting. Tugas kita adalah bagaimana di tengah-tengah tantangan, bagaimana di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kita tetap harus mampu menjadi pribadi yang mengasihi dengan memperhatikan kebaikan dan keselamatan bersama. Jangan menjadi pribadi yang egois, yang hanya memperhatikan ambisi dan keinginan diri kita sendiri. Kita juga harus menjadi pribadi yang beriman sungguh kepada Tuhan. Kita harus percaya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya jika Tuhan mengizinkan masalah atau tantangan kita hadapi, pasti Tuhan punya rencana yang baik di balik semuanya itu. Kita harus percaya akan campur tangan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, tantangan dan masalah yang kita hadapi jangan membuat kita menjadi lemah. Jangan membuat kita kehilangan kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari kita semua punya pergumulan. Kita semua akan menghadapi masalah. Mungkin pergumulan dan masalah yang kita hadapi itu berbeda-beda. Tapi penyelesaian atau jalan keluar yang ditunjukkan Tuhan bagi kita semua adalah sama, yaitu supaya kita datang kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya kuasa Tuhan. Maka kita akan ditolong, kita akan dimampukan. Dan biarlah di tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah masalah dan kesulitan hidup kita, kita tetap dapat merasakan kasih Tuhan, agar kita pun dimampukan untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu bagi kami saat ini. Sebelum kami mengawali dan menjalani hari ini, hari anugerah Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Kami sadar bahwa di dalam hidup kami menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Tapi biarlah kami peka terhadap suara Tuhan. Kami peka terhadap petunjuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menghadapi dan menyikapi setiap tantangan dan persoalan dengan hikmat Tuhan dan dengan akal yang sehat. Sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Dan biarlah Tuhan juga memampukan dan memberkati kami, agar di tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang kami hadapi, kami tidak kehilangan kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama kami. Dan biarlah kami selalu mengupayakan dan memperhatikan hal-hal yang menjadi kebaikan dan keselamatan bersama. Ajar kami untuk tidak egois, ajar kami untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi biarlah dengan tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjadi berkat lewat kehadiran kami, dengan kami menyatakan kasih Tuhan bagi orang lain. Kami mempercayakan kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, dengan segala tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami. Tuhan terus beserta, Tuhan memampukan, memberikan kami hikmat, Tuhan juga memberikan kami kesehatan, dan Tuhan juga senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami mau pertaruhkan Tuhan seluruh kehidupan kami hari ini dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sahabat GPIB untuk program Morning Call pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.